pas ke Thailand, waktu itu zamannya Matic lagi booming. Wah, kayaknya seru nih kalau masukin Mio dari Thailand nih. Dan itu tahun 2010 tadi ya? 2010 akhir. Tuh 2010 udah ada yang beli mesin Thailand. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. Ya, assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita Magadi Racing. Hari ini kita lagi main ke markas Tomo Speed Shop, ada di daerah Jakarta Utara ya, Bos? Di daerah Sunter Icon. Sunter Icon. Nah, ini Bos Tomo ini ya kita udah lumayan kenal lama ya, Bos? Ya, udah dari dulu lah. Dari zaman balap 201 TPM kayaknya. Benar. Udah TPM kenal lama. zaman 2011-an ya? Ya, saya mulai balap kan 2010 akhir. Nah, 2011 ketemu. Nah, ini yang uniknya nih Bos Tomo, penghobi iya, terus pedagang juga iya, owner juga iya. Iya, benar. Dan juga mainan drag iya, mainan kontes juga iya ya, Bos. Awalnya kontes dulu. Awalnya Awalnya dulu kontes iseng-iseng nih kayak gini. Ya, belum ada motor balap. Belum. Pas ke Thailand, waktu itu zamannya Matic lagi booming. Wah, kayaknya seru nih kalau masukin Mio dari Thailand nih. Ya kan? Akhirnya Itu tapi udah dagang, udah baru mulai. jadi bolak-balik ke Thailand. Jadi pas kontes itu masih belum dagang motor. Gitu. Pas udah dagang motor itu pas ke Thailand, terus lihat motor-motor di sana kan Matic lagi booming. Iya. Lagi booming masukin satu. Waktu itu masukin 300 cc. 300 cc masukin di sini bisa langsung juara gitu. Akhirnya ya udah keterusan. Buat Bos sendiri apa ada yang order? Sendiri pribadi. Pribadi. Buat waktu itu kan juga kebetulan kan baru mau buka toko dan ya buat nge-branding juga lah biar Benar-benar. orang tahu Iya, gitu. iya. Dan itu tahun 2010 tadi ya? 2010 akhir. Tuh 2010 udah ada yang beli mesin Thailand. Udah lama sebenarnya, Bos ya. Oh, udah lama, Fenomena, udah lama. Orang Indo beli mesin Thailand atau bahkan satu motor
full ya. Satu motor full waktu itu. Iya, udah dari dulu zaman. Tapi sebelum saya pun juga kayaknya yang lebih senior dari saya pun juga udah ada ya? Udah ada kayak Ninja gitu-gitu. Oh, Ninja udah dulu udah ada. Udah ada yang masukin sebelum saya gitu. Ya, setahu saya kan Matic sama dulu Das ya. Das, Terus apa Das, lagi? Ninja, LS gitu. Oh iya, LS. Iya, Jadi memang bukan baru-baru ini rame orang di mesin Iya, Thailand iya, ya. iya. Dari dulu dari senior-senior juga udah Iya. seperti itu. Udah Ya sebenarnya sih tujuannya sih bisnis sih ya, dagang Ya gitu loh. sah-sah aja sih. Heeh. Buat promosi. Otomatis Terus juga mekanik ini juga bisa jadi bahan sharing kan juga bisa. Benar. Karena kan kayak kita bawa mesin dari sini kan kalau mesinnya bagus kan kita masukin part-partnya terus kita jual di sini Oh, iya. gitu. Apalagi berbentuk satu motor kan bukan hanya part mesin yang bisa dijualin. Benar, dari rangkanya, dari armnya atau dari push-stepnya kan semua bisa dijualin lah gitu. Iya. Jadi maksudnya kita beli motor ke sini tuh bukan untuk ngalahin orang atau apa gitu, Iya. tapi ya memang untuk Promosi. promosi. Ini loh motor dari Thailand kayak begini ya. Kalau lo mau beli bisa sini beli sama gua gitu. Part-partnya gitu. Jadi bukan untuk wah buat gengsi-gengsian atau apa gitu. Memang untuk tujuannya itu untuk dagang lah gitu. Dari dulu kalau kita ngeliat sih hanya resmian apa pernah liaran nggak, Bos? Pernah. Pernah punya motor liaran main gitu iseng. Pernah dulu punya motor liaran Ninja tapi karbunya standar Tremor. Oh iya, masih. Buat itu jarak 1,2 kg dulu. Oh, berarti di bawah tahun 2010 dong. Dulu jokinya Kimung yang Ahmad Maulana Iya. tuh. Itu bikinan mana, Bos? Sama temen juga jokinya, bikinan Buleyap. Oh, iya, Yap. Yap motor Iya, Yap motor. Iya, yang saya di bener dengar. apa sih dekat daerah Roxy sana. Iya. Itu udah punya Ninja tuh. Punya Ninja. Dulu punya Ninja buat main liaran, terus habis itu bikin 4 tak Supra buat main liaran juga. Itu jaraknya 1,2 kg dulu masih zamannya Kemayoran. Gitu. Supranya Bikin di Yong. Oh, Om Yong. Iya. Bikin di Yong. Gitu. Nah, berarti itu main motor dulu baru dagang. Jadi dari sekolah tuh udah main motor. Oh, dari sekolah. Sama gue di motor. Dari sekolah udah main motor. Bikin motor kontes dulu. Jadi motor kontes. yang tadinya dipakai buat sekolah, dipretelin, didandanin, buat kontes iseng, juara. Akhirnya ikut lagi, jadi keterusan. Gitu. Akhirnya beli motor Supra, dipakai buat kontes juga, dimodif-modif, pakai barang-barang pos kan dulu kan banyak tuh barang-barang pos dari Thailand, pakai itu juara juga, keterusan lagi. Gitu. Akhirnya baru motor setelah buat kontes kan udah. Kalau kontes kan mesti nggak lama rubah-rubah warna gitu ya. Sayang kan kalau udah dicat begini dirubah warnanya, akhirnya dibikin buat liaran gitu. Oh, bikin balap. Dibikin balap gitu. Jadi motor kontes itu kalau udah lama buat kontes kan udah basi lah hitungannya. Jadi dibuat liaran. Gitu. Yang Ninja sama yang Supra juga gitu dibuat liaran. Akhirnya main liaran dari situ. Motor kontesnya ganteng dong. Motor balapnya ganteng dong. Ganteng. Paling ngejreng sendiri. Bener. Kalau motor balap-balap orang kan biasa paling warnanya hitam atau enggak warna-warna polos gitu. Dulu masih jarang embras lah. Ada beberapa. Simple gitu. Ini motornya tuh ngejreng gitu warnanya gitu. Nah, habis itu pas 2010 apa 2009 saya ke Thailand tuh. Lihat-lihat barang di situ beli. Cuman waktu itu kan zaman Matic-nya lagi booming Matic yang FFA tuh 300 cc. Nah, akhirnya saya masukin satu. Nyobain, kencang, akhirnya keterusan nambah Matic 200, nambah Matic 155. Dulu time-nya berapa ya, Bos? Matic Dulu FFA itu? Matic FFA pertama kali datang ke sini tuh 76. Oh iya. Pertama kali ya, itu 2010 tuh 76, 75. Terus lama-lama turun jadi 73, 72, 71, sampai 69. Oh iya, the best-nya tuh 69. Base-nya 69 kalau Matic waktu itu. Nah, tapi ini melenceng sedikit sih ke sini-sininya kayak Matic FFA kayak udah hilang kelasnya ya, Bos. Kenapa? Hilang karena di Thailand juga udah nggak populer. Oh, berarti pengaruh dong dari imbas di Thailand ke sini juga. Iya. Pengaruh juga ya? Di Thailand juga udah nggak ada kelasnya, udah nggak ada yang balap Matic. Kebanyakan sekarang di Thailand yang lagi populer ya Ninja. Iya. Matic-nya juga motor listrik malah ya? Motor listrik.
Itu justru yang bangun motor listrik itu yang tadinya main Matic juga. Oh iya, beralih. Terus Beralih. Matic gede yang nah. motor-motor zaman sekarang lah. Paling kalau ada pun PCE, X-Max, tapi kalau saya lihat kalau untuk lawan-lawan motor di sini kayaknya kurang, itu cc gede banget. Bisa sampai 450 cc. Iya, udah FFA ya. Di sini kan dibatasin cuma sampai 3,5. Iya. Paling kalau ikut kelas 500 baru bisa. Iya, tapi kalau di sana juga timbangan ya FFA-nya. Matic-nya? Timbangan 105 kilo. 105 kilo ya. Timbangan. Masih ya nggak terlalu berat lah. Masih Ya, masih ini. Berarti dari dulu sampai sekarang tuh kayaknya nggak bisa lepas dari tren Thailand ya bos, mau dari kontes, Iya. mau dari balap, gimana bos yang dirasain beda karena dari dulu sampai sekarang tuh? Memang dagangnya di situ ya. Memang bisnisnya di barang-barang Thailand sih kebanyakan gitu. Dan memang Thailand kan lebih update lah kalau untuk soal-soal barang-barang motor ya. Iya. Dan kebetulan juga motor yang ada di Thailand kan sama motor yang ada di sini sama jenisnya. Iya, banyaknya sama ya. Gitu. Paling kalau di sini yang agak kurangnya Honda ya. Kayak dua tak Honda tuh Honda agak jarang ya di sini. Kalau di sini Honda jarang, tapi kalau di sana Honda kayak Sonic, Web, rame. Iya. Dua taknya juga Justru di sana malah Yamaha kurang. Terbalik. Sini kan Yamahanya lumayan ya. Kalau di sini kan Yamaha mendominasi. Kalau di sana Terbalik. Honda. Iya. Gitu. Nah, selama bos dagang nih dari dulu sampai sekarang sih, ini kan bos jatuhnya importir lah, Ya. masukin dari luar negeri ke dalam negeri. Itu kesulitannya apa sih bos? Dari zaman dulu sampai sekarang atau sama aja dulu sama sekarang, apa bedanya? Kesulitannya dalam hal apa nih? Ini ya kayak proses masuk barangnya atau hunting barangnya apa aja. Ya Ini kalau sharing aja sih, kita kan juga pedagang. terus kalau ke untuk teman-teman cari juga. barang sih di situ di Thailand sih pinter-pinter kita ya. Terus tergantung kita juga pasarnya di mana gitu. Karena nggak semua barang Thailand kita bisa jual gitu. Oh iya, nggak semua orang sini juga suka ya. Iya gitu. Maksudnya trennya berbeda ya. Kayak pasarnya saya mungkin Ninja, mungkin kalau orang lain lebih di Matic atau apa gitu. Maksudnya nggak semua barang kita kuasain lah gitu. Benar, Pasti ada yang kita lebih cepat jualan barang yang apa gitu. Terus Udah kalau terbiasa ya. terus kalau untuk proses kirim-kirim sih ya dulu sih sempat susah ya. Sampai barang tuh ketahan sampai mungkin ada 6 bulan gitu. Pas waktu itu kan kirim kargo kan lagi lampu merah gitu. Yang masih rame-ramenya dulu SNI itu gitu. Oh, iya. Itu sempat tuh ketahan sampai 6 bulan. Jadi barang itu ya kita udah bayar lunas. Uang mati dong kalau Uang, istilah wah. kita. Jadi uang Parah. mandek. Parah iya. Iya. Dan lumayan banyak waktu itu gitu. Dan semua orang juga kena sih. Iya. Semua orang yang masukin barang dari luar kena semua. Gitu. Nah, kalau lebih efisien mana sih kok kita kirim paket kargo gitu atau hand carry gitu? Ya kalau hand Lebih dia dalam segi biaya lah. kalau enak sih sebenarnya kirim kargo ya, kita nggak capek Oh iya. gitu. Iya. Terus udah itu ya kalau kita mau cepat gitu, ada orang butuh buru-buru ya mau nggak mau kita hand carry. Oh, plus minus berarti ya? Plus minus gitu. Iya. Kalau untuk buat jadi biaya kosnya tuh lebih Murah kirim kargo sih sebenarnya. lebih murah kirim kargo. Lebih murah kirim kargo. Cuman minusnya lama. Lama aja. Takutnya barang masuk sini trennya udah beda. Ya gitu ya, maksudnya kayak sebulan gitu. Iya, lumayan Paling kalau kirim yang cepat juga seminggu gitu. Iya, itu kalau sebulan nungguin part anak racing mah Nggak risetnya bisa. keburu kelamaan. Nggak Ini bisa. udah beda riset Ya, lagi kok. Bener. Orang kalau lagi nyeting aja butuh barang aja kalau bisa ada hari itu. Nah bener, gojeknya 100.000 nggak apa-apa. Ya, yang penting ada Yang motor penting hidup. ada. Bener. Ya kayak gitu. Nah kalau buat motor pribadi nih, motor balap masih punya nggak? Motor balap, ya kalau dulu kan saya ada Matic 155 ada 2. Terus Masih ada sampai Matic, sekarang? udah jual. Oh, udah jual. Sisa ini doang nih Matic 155 Beat. Oh, Beat. Ada 2 sama Next.
Suzuki. Suzuki Heeh, Next. heeh. Motornya di mana ya Next? Yang di Next lagi di Bandung, saya taruh di lagi sana. Bandung. Heeh. Terus apa lagi? Sama ini nih, sama Beat ini 155. Oh, Cuma tinggal 2. Tinggal 2. Kalau motor kontes? Oh, sama motor San Mori. San Oh, Mori iya. baru bikin. San Mori Yang kemarin baru di DW? San Mori baru jadi tahun ini. Bikin di Bara. Iya, itu motornya di sana. Motornya di sana nih kan mau buat ikut IDW. Oh, besok balap berarti? Balap lagi di prepare. Iya. Heeh. Besok berangkat juga, Bos. Berangkat. Iya. Nah, kalau motor kontesnya sendiri, Bos, ada Kalau motor kontes waktu itu ini Ninja sama Nuvo di rumah ada. Ninja, Nuvo, sama ini Mio. Ini Mio, kalau ini Mio dulu liaran. Oh, liarannya Ah. begini. Iya. Bingung kan liaran sama kontes? Dulu liaran ini nih. Dulu. Iya. Ya maksudnya sering main lah gitu di Spek apa tuh, Bos? Gunung Sari, di Kemayoran. Ini spek waktu itu stroke bebas. Karbu standar, stroke bebas. Yang bikin? Yang bikin dulu awal-awal bikin sama teman. Terus kurang kan, kurang kuat mesinnya, akhirnya bikin di Adri. Bos Adi. Gitu. Iya. Waktu itu bikin di Adri waktu itu. Nah, di Adri dari mesin yang udah ada diganti cam, terus di setting ulang, enak. Iya. Gitu. Berarti tetap dari dulu sampai sekarang, ya kemarin baru bikin motor balap Ninja juga. Biarpun San Mori, tapi lagi rame juga kan kelas San Mori. Berarti Rame, lagi tetap rame. kepengen punya motor balap, ikutan balap. Pengen. Ya itu, yang kemarin Ninja udah San hobi. Mori kan baru ikut 2 seri tuh. Seri awal sama seri kedua. Nah, ini besok seri ketiga. Berarti baru 3 kali balap kalau sampai besok balap. Kemarin hasilnya gimana, Bang? Kalau yang seri 1 ke 1, time waktu iya. itu 77. Oh, 201 berarti nih. 201. Nah, kalau yang kemarin itu kelima, itu juga karena regulasi kan. Itu regulasi IDW kan bilangnya kit berfungsi dengan normal. Dan orang-orang menganggap berfungsi dengan normal itu boleh dilem bloknya. Iya. Samping bloknya tuh yang lobang itu boleh dilem, yang kipsnya. Kipsnya. Nah, tapi memang masih gerak kan? masih gerak. Fungsi semua, cuman ditutup doang. Bagi pihak IDW yang tukang sekrutnya bilang kalau yang dilem itu tuh nggak normal. Gitu. Iya. Jadi kalau normal itu nggak boleh dilem. Jadi didis apa gimana tuh? Didis sih enggak. Karena sebelum kita mulai race seri 2, kita udah lepas lemnya. Udah dilepas. Akhirnya tadinya motor di setting time-nya di 176, 75, jadi 80, 79. Oh, pengaruh banget ya? Jadi mulur gara-gara itu. Jadi motornya tuh kayak ngejerit tapi nggak jalan. Iya. Kering tapi diem motornya. Iya, harus ubah settingan lagi lah. Harus rubah setting lagi. Sedangkan itu lemnya dicopot sebelum start. Nggak nyeting lagi? Nyeting, tapi nyeting di dulu. pedok doang. Nyeting Cuman pedok kan doang. Nggak tahu atasnya lah. nggak tahu atasnya kayak gimana gitu. Jadi akhirnya juara 5. Dan akhirnya sekarang regulasinya dirubah, tetap mekanisme kip standar boleh dilem. Nah, ini udah dilem lagi. Iya. Tapi sedangkan kemarin dari semua peserta semuanya dilem. Nggak ada nggak dilem. Jadi yang nggak dilem tuh cuman motor saya sama motor dari bengkelnya Bara yang 2 lagi yang ikut. Semuanya lemnya dilepas. Jadi dari bengkelnya Bara semuanya tuh yang pakai lem tuh dilepas semua. Sedangkan peserta yang lain semua dilem. Gitu. Iya. Tapi hanya di peringatan. Diperingatin. Akhirnya kan kebetulan motor saya ada kurang di membran. Membran mesti standar. Rumah membran standar, cuman stoppernya masih kepasang. Oh iya, masih ada stoppernya. Nah, punya saya stoppernya ada tapi dipotong, Dimodif. dimodif. Iya. Sedangkan di situ bilang kan cuma standar, stopper terpasang, gitu loh. Nah, akhirnya sama orang kan dimodif. Cuman kalau mesinnya kan lebih jelas regulasinya gitu. Akhirnya ya dari pihak yang lain ada kurang di lem, dari pihak saya kurang membrannya dipotong. Jadi akhirnya semua sama-sama ada kekurangan. Iya. Gitu. Nggak lolos kerut semua. Nggak lolos kerut semua, jadi akhirnya hasilnya diambil ya berdasarkan race itu. Jadi race semuanya aja. tuh disahkan. Oh, ya cuma di peringatan doang. Diperingatin, buat nanti di seri berikutnya diperbaiki regulasinya. Dan sekarang udah diperbaiki sih, udah diperjelas. Ya itu sih sensitif banget. Iya. Regulasi, Bener. peraturan lomba, semuanya. Karena kayak kelasan Mori itu kan
dari pihak IDW kan maunya motor-motor San Mori bisa ikut. Jadi bukan motor balap. Gitu loh. Jadi motor yang San Mori bisa ikut balap. Iya, Gitu definisi loh. San Mori ya motor harian. Motor harian Ban gitu loh. gede, lampu Tapi- masih nyala. Tapi kan kebanyakan orang yang ikut kan kalau motor itu udah dipakai balap nggak mungkin dipakai harian. Ya kayaknya gitu. Kebanyakan gitu. Atau rangkanya rangka San Mori tapi mesinnya udah mesin balap speknya Ya, pasti. nah makanya akhirnya dari pihak IDW bikin regulasi itu gimana sesuai dengan yang orang pakai harian. Iya, Gitu. iya. Berarti kalau pakai harian setruk boleh tuh? Stroke boleh, Oh boleh. 155 pokoknya. Oh maksimal. Maksimal Iya, 155. Karbu standar, boleh remer tapi nggak bolong. Gitu. Ban depan minimal 80-80, belakang 80-90. Oh iya. Gitu. Iya. Bobot juga ditimbang, Oh nggak boleh terlalu enteng. 140 kilo. Nambah nggak kemarin tuh? Nambah. Oh nambah juga. Nambah. 140. Karena kan saya punya berat ya, San Mori. udah saya enteng-entengin kayak apa? Pelek, Oh iya. arem, udah pakai almu, Ditambahin lagi. ditambahin, tapi tambahnya sih cuman 2 sampai 3 kilo kalau Oh, jokinya sedikit kecil ya. ya. Iya, iya, iya. Kalau jokinya kecil. Kalau gitu. jokinya kecil aman. Kalau jokinya nggak kecil nggak nambah. Iya, iya, iya. Itu lagi seru juga kelas San Mori. Iya. Tapi ya terlepas dari kelas baru pasti banyak pro kontranya di masalah regulasi. Ya? Bener, karena semakin Masalah banyak peraturan itu semakin banyak Sensitif. apa orang nyolong di situ, main di batas aturan itu. Iya. Gitu. Ya kan kadang aturannya dibilang standar, tapi dimodif boleh nggak nih? Kan itu dia abu-abunya. Coba kalau mau standar, ya standar. Tapi kan nggak ada tulisan nggak boleh dimodif. Iya, iya, Gitu. iya. Harusnya ditulis jelas. Maka itu, Jelas dan itu yang di-briefing ya. gitu. Nah kayak itu apa? Misalkan kips berfungsi normal, emang berfungsi. Tapi kan lu nggak bilang nggak boleh dilem. Nah, itu dia. Eh, Jadi bingung. fungsi kipsnya fungsi, Fungsi. muter. Iya. Gitu. Botolnya semua ada. Gitu. Cuman kan dilem. Ya sebagian orang bilang dilem nggak masalah. Nggak pengaruh ke geraknya kip sih, cuman biar nggak bocor bensin aja. Nggak keluar gitu. Biar nggak meler aja sih. Kata-kata juga balapan pasti ditutup. Ya, nah cuman itu ya mungkin tantangan tersendiri kalau itunya dibuka. karena memang beda settingan sih, dibuka sama Iya, iya, enggak. iya. Nah kalau lagi rame nih kok kayak musim Thailand, terus orang Indonesia datang ke sana buat ya entah itu belajar atau buat sharing, terus atau untuk beli part segala macam. Orang Thailandnya itu bengkel-bengkel di Thailand itu reaksinya gimana sih kok? Maksudnya nanggepin Indonesia gitu. Saking ininya tuh rame yang datang ke sana. Apa wah ini cuan nih kalau bagi orang Thailand kita juga belum Kalau menurut pandangan saya ya pandangan, cuan sih menurut dia. Cuan loh. banget ya. Karena dengan adanya Indonesia beli ke dia, ya menambah keuntungan buat dia, gitu loh. Iya 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 iya. Karena kalau misalkan dia sesama Thailand, kayaknya semua Thailand masing-masing bikin sendiri-sendiri. Kayak di sinilah, Iya, iya, banyak bengkel bengkel lah. gitu. Masing-masing dia orang punya racikan sendiri-sendiri dan dia orang punya part bikin sendiri-sendiri, gitu loh. Jadi kalau untuk sampai Indonesia nggak beli barang di sana, ya dia orang bikin buat pakai sendiri. Tapi kan adanya Indonesia kan, jadi dia bikin lebih banyak untuk bisa dijual ke Indonesia. Iya iya. Permintaannya tinggi. Permintaannya tinggi, ya kayak mesin, ntar kayak kerkasnya, kayak bloknya, yang packingan, Iya iya iya. terus kayak balancer yang udah dimodif, Iya iya iya. gitu kan, kayak head CNC, gitu-gitu. Ya, jadi kayak rangka, arem, ya, sama barang-barang lainnya, pelek, apa semua, kan bisa jadi Benar benar benar. bisnis. Yang tadinya mungkin dia bikin buat motor dia sendiri, gara-gara adanya Indonesia beli di sana kan jadi wah, ternyata gue bisa bisnisin juga nih, Iya, gue iya, bisa iya, jualin benar. juga nih, gitu. Iya. Dan Dan dia yang jualin itu bengkel ya maksudnya. Bengkel. Bisa ada yang bisa produksi atau juga enggak gitu. Jadi ya. jual risetan lah. Ada bengkel yang cuman bikin motor, barangnya dia pesan ke tukang yang kayak tukang kertas, Iya, misalnya ke iya. tukang kertas, Kayak tukang knalpot. blok, kayak Iya. knalpot, tukang knalpot. Ada yang bengkel
dia bisa produksi sendiri juga. Kayak Aor kan, dia bisa bikin balancer, terus dia bisa bikin packing blok yang tebal, terus dia bisa bikin head CNC, gitu-gitu. Kayak gitu ya. Kalau knalpot sih tetap tukang knalpot kayak DBS, LMN gitu-gitu. Tapi di merek dia sendiri sah-sah aja ya. Sejauh ini sih saya lihat yang pakai merek sendiri nggak ada. Oh, nggak ada. Kebanyakan pakai merek DBS sama LMN. Mungkin dia orang sponsor juga kali ya. Kayak HBY kan merek sendiri juga. HBY iya. Kalau HBY iya merek sendiri. Iya, bisa. Tapi kalau kayak Aor DBS. Terus kalau kayak Ernun LMN gitu. Iya, berarti Dia disupport pakainya. ya? Disupport, setahu saya sih disupport gitu. Karena memang yang gede di knalpot di Thailand DBS sama LMN. Iya. Nah kalau kayak misalnya nih kita mau beli risetan bengkel A misalnya, terus masuk ke DBS. DBS itu ngasih nggak atau harus di bengkel yang tersebut? Dia mesti beli di bengkel karena dia bikin produksi banyak. Kalau orang yang beli 1-2 biji dia nggak ngurusin, dia nggak mau. Nggak bakal dikasih. Dia suruh sama persis. Dia suruh lu beli aja ke toko-toko yang di mana gitu yang ada jual. Kayak gitu. Oh, pakemnya begitu ya etikanya ya? Iya, kayak gitu. Dan juga kayak di sini kan knalpot kan kita, gue mau ukuran begini ya kayak lo gitu. Misalkan gue mau ukuran begini, nah di sana juga begitu. Gitu. Jadi setiap bengkel beda-beda rumus knalpotnya. Beda-beda request. Tapi tetap bikinnya di tempat yang sama. Iya. Gitu. Biasa kalau mau beli risetan ini ya belinya di bengkel itu. Iya, yang benar. ngejualin di bengkel itu. Bener. Gitu. Nggak bisa langsung beli ke pabriknya. Nggak bisa. Lo kalau ke pabriknya pun juga pasti kalaupun dikasih beda sama yang lo beli di bengkel. Iya. Gitu. Beda ukuran. Beda ukuran pasti beda malan lagi. Bener. Iya. Ini makasih banyak nih bos udah sering sih sebenarnya kesini ya. Cuma baru sempat ngobrol-ngobrol di depan kamera aja. Ya, kalau untuk konten baru pertama kali kesini ya. Nah, waktu itu kan saya konten ke tokonya si bos. Itu belum punya YouTube kita. Kan gantian deh kita main ke tempat bos. Terus juga ada nitip part juga sama bos. Ya kita ke siapa aja kan ada ke bos, terus ada ke beberapa importir yang sering bolak-balik Thailand, yang mana yang cepet aja gitu. Ya semuanya temen lah. Iya makanya sekarang juga namanya racing pengen kayak butuh cepet gitu. Benar. Tadi kan kalau misalnya dikirim kargo, waduh lama banget. Iya, makanya itu kebetulan kan minggu kemarin saya baru balik, jadi kan saya bawain barangnya. Mungkin kalau minggu kemarin saya nggak ke Thailand mungkin ya belum ada sekarang barangnya. Iya itu dia cepat. Perasaan kemarin baru mesen arem buat buat Ninja yang beratnya 4 kilo, stainless. Arm stainless. Nggak ada 2 minggu ya. Nggak ada. PO terus kemarin ini udah ada barangnya. Nah itu cepatnya kalau hand carry gitu. Iya. Satset bener. Nah emang di Thailand juga arm itu banyak yang pakai. Jadi bagi dia orang tuh dia pakai arm yang berat itu satu buat nambahin bobot. Biar pada lihat. Ini bukannya jualan sih buat buat kasih tahu pengetahuan ke teman-teman. Buat sharing soalnya ini bahannya stainless. Benar, bahannya stainless. 4 kilo ya? Ini beratnya 4 kilo, terus panjangnya 62 cm. Nah, keperluan kita beli arm ini buat kelas yang timbangan. Yang 125 kilo, kayak kelas IDW. Jadi nambah pemberatnya nggak terlalu banyak. Benar, kalau nggak kan pemberatnya numpuk di mana-mana kan. Itu dia. Motornya juga jadi nggak terlalu stabil kalau kita salah taruh pemberat gitu kan. Nah, kalau arm ini bagi orang Thailand juga balapnya kan ditimbang. Malah mungkin bobotnya lebih berat dari yang di sini kan. Iya. Jadi itu kalau di Thailand tuh orang beratin di arm tuh biar motornya lebih stabil. Gitu. Makanya kenapa lihat motor Thailand ya kalau dia ngoper-ngoper gigi sampai jokinya Superman, motornya nggak goyang, motornya lurus aja. Tapi kan beberapa kali saya lihat balap di sini ya, setiap pembalap yang ngoper giginya agak kasar, itu motor belakangnya goyang. Iya. Gitu loh. Ya sering banget sih tenaganya gede tapi nggak nampung bos. Saya udah bilang wah ini tenaga kenceng nih kayak FFA segala macem. Tapi buat kaki-kakinya kayak belum nampung atau rangkanya masih belum jejek lah. Jadi kayak motor tuh nggak napak banget, nggak napak banget ke aspal gitu. Ini cuma menurut kita aja ya. Makanya ini kan mau coba kan. Iya makanya pengen coba.
Pertama kali juga, nyoba juga ya, baru pertama ya. Lihat Bos Tomo posting, wah kayaknya boleh tuh buat motor-motor timbangan. Ya. biar nggak terlalu banyak Benar. nambahin bebannya. Ini juga bisa kalau mau dibikin 6 kilo gitu loh. Oh, request bisa. lagi. Bisa. Iya, iya. Cuman takutnya keberatan juga nanti pas saat main di event yang nggak timbangan, Iya. motornya kelebihan bobot Iya. gitu. Kemarin juga Rangga udah diberatin, ini kaki-kaki diberatin, takutnya pas ketemu jokinya agak berat, malah lebih Kelebihan. kelebihannya jauh. Bener, Ini bener. nambah-nambah dikit lah, tipis. Bener, gitu. bener. Kalau arm yang sebelumnya pakai berapa kilo? 2 kilo cuman. berarti- 1:2. Iya, makanya itu. Lumayan kan, 2 kilo. Benar. Buat di arm tuh jadi nggak nambah Benar. besi 2 kilo, lumayan juga, tebel. Bener. Siap-siap. Keren sih ban stainless. Iya. Dilihatnya sekilas kayak titanium. Iya, iya. Iya. Ya, kalau teman-teman ada yang mau nitip part atau PO ya, istilahnya bisa ke Bos Tomo apa aja Bos ya? Mau Bisa. Matic, mau Ninja. Apa aja. Bos Magadir juga bisa. Nanti Bos Magadir bisa calling. Oh kita ntar ke orang lagi. Langsung aja ke Bos udah. Pokoknya makasih nih Bos. Ya jangan lupa pokoknya di like, comment, and subscribe. Terus juga tunggu aja video-video selanjutnya. Bye. Bye.